Maka kita meminta pula kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengumpulkan kita semua dan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya di dalam surganya dan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian dalam kitab, yaitu pembahasan tentang fikih tentang berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara yaitu karya Syekh Abdul Razzaq bin Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullah taala. Beliau salah seorang pengajar di Masjidin Nabawi, di Masjid Nabawi hingga sekarang. Alhamdulillah ya, beliau masih terus membawakan kajian-kajian atau ceramah-ceramah Islam yang alhamdulillah banyak di antara murid-murid beliau di sana mendapatkan atau mendengarkan nasihat-nasihat beliau ini. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil pelajaran dari kitab beliau ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat di dalamnya, di mana pada kajian ini tentang zikir dan keutamaan-keutamaannya dan bentuk-bentuknya. Baik, sebagaimana kata beliau hafizahullah, semoga Allah taala menjaga beliau dan kita semua kaum muslimin, bahwasanya merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi atau sudah merupakan hal yang jelas tentang pentingnya berzikir dan agungnya manfaat faidah dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala ini. Hal ini dikarenakan amalan ini adalah di antara amalan yang paling bermanfaat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya Al-Qur'an Al-Karim. Sangat banyak ayat kita dapati di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk banyak-banyak berzikir mengingatnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula termasuk di dalamnya membaca Al-Qur'an, mempelajari maknanya, mempelajari termasuk pula di dalam berzikir ini membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah wahyu yang kedua. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya dengannya. Yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana itu merupakan wahyu yang kedua selain daripada Al-Qur'an, sebagaimana diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara dengan hawa nafsu, dengan pendapat pribadi, akan tetapi melainkan wahyu, melainkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Di dalam termasuk di dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala pula mempelajari kitab-kitab fikih. Mempelajari kitab-kitab fikih. Bahkan ini boleh jadi lebih besar manfaatnya. Dikarenakan di sana diterangkan agama ini, diterangkan bagaimana kita
ya bertaharah, bersuci. Diterangkan bagaimana kita mengerjakan salat, mengerjakan ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, yang mana ini merupakan rukun Islam. Itu perkara Islam yang paling penting. Maka itu semua termasuk di dalam yaitu makna zikir ini. Termasuk di dalam makna yaitu zikir ini. Maka zikir itu tidaklah yaitu khusus pada kalimat-kalimat yang kita baca, ya, akan tetapi memiliki makna yang sangat luas. Memiliki makna yang sangat luas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku, untuk mengingatku. Ini menunjukkan bahwa yaitu salat itu adalah termasuk zikir. Adalah termasuk zikir karena di dalamnya yaitu zikir. Nah, begitu pula doa. Nah, termasuk pula zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata zikir itu adalah yaitu makna yang sangat luas, bahkan mencakup semua ibadah. Mencakup semua ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingatnya. Allah memuji mereka dengan pujian yang sangat indah di dalam Al-Quran, dengan pujian-pujian yang sempurna, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam yaitu kitabnya Al-Quran Al-Karim. Kemudian di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita banyak-banyak berzikir, mengingatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, maka berzikirlah, mengingat Allah atau menyebut-nyebut nama Allah, sifat-sifatnya yang maha indah lagi maha sempurna, menyebut-nyebut kenikmatan-kenikmatan Allah. Nah, dzikran katsira. Ya. Menyebut-nyebut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakannya. Atau menyebut-nyebut larangan-larangan Allah kemudian kita meninggalkannya, maka itu semua termasuk zikir yang diperintahkan. Dzikran katsira, dengan banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Dzikran katsira, yaitu zikir yang banyak. Nah, maka ini ayat ini dalam surah Al-Ahzab ayat 41 ini, yaitu di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingatnya, banyak-banyak berzikir kepadanya. Nah, sebagaimana tadi kita sebutkan, yaitu berzikir itu apakah kita menyebut-nyebut dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna, atau sifat-sifatnya, nah, atau perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memberikan rezeki. Nah, sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, huwallazi khalaqakum huwallazi khalaqakum walladzina min qablikum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan perbuatan-perbuatannya, yaitu Dia menciptakan. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, khalaqa wa razaqa, memberikan rezeki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Dialah Allah yang maha kuasa memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin, yang maha kuasa, yang maha memiliki kekuatan yang sempurna. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua termasuk di dalam zikrullah, membaca Al-Qur'an. Maka itu semua termasuk di dalam yaitu zikrullah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingatnya. Kemudian di dalam ayat yang lain pula, itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qadaitum manasikakum." Maka apabila kalian telah selesai dari manasik haji kalian, yaitu dari ibadah, yaitu amalan-amalan yang dikerjakan di dalam ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikrah, mengikutkan satu ibadah dengan ibadah yang lain lagi. Iya. Jadi di sini menunjukkan bahwa ibadah itu saling apa? Memiliki kaitan. Ya. Saling memiliki kaitan. Ya, misalnya ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Ibadah yang sunnah ini memiliki kaitan yang erat dengan ibadah yang wajib. Datang dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ibadah-ibadah sunnah ini di antara hikmahnya disyariatkannya yaitu bukan untuk membebani kita, akan tetapi untuk menambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di dalam ibadah yang wajib. Coba kita renungkan, kalau ibadah wajib kita ini kurang, kita kurang khusyuk. Iya, ibadah wajib ini kita ini kurang khusyuk misalkan. Padahal khusyuk ini dikatakan merupakan rohnya salat, digambarkan seperti rohnya salat. Bagaimana kehidupan kalau tanpa roh? Ya, kematian. Iya, pentingnya kekhusyuan ini dalam salat. Sementara kita boleh jadi sedikit sekali mendapatkan ini, kekhusyuan ini. Iya. Maka dengan apa kita bisa menambal misalnya kekurangan dalam sholat ini? Tidak bisa digantikan dengan uang, ditebus dengan uang. Maka ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ibadah sunnah, ibadah sunnah yang semisal dengan ibadah yang wajib. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Maka ini hikmahnya, yaitu sholat sunnah ini menambal kekurangan-kekurangan kita di dalam ibadah yang wajib. Begitu pula seperti ibadah yang lain, puasa sunnah. Iya. Begitu juga sedekah yang sunnah untuk menambal kekurangan kita di dalam ibadah yaitu yang wajib yang lainnya. Oke, ini hikmah dari apa? Yaitu ibadah sunnah ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan hambanya untuk setelah selesai dari ibadah yang agung yaitu ibadah haji, Allah perintahkan mereka untuk berzikir mengingat Allah, perbanyak berzikir sebagaimana kalian berzikir menyebut-nyebut orang-orang tua kalian. Ya, orang-orang dulu, ya, ini kalau di masa kita ini sekarang sudah tidak seperti orang dulu. Iya, kalau orang dulu itu sangat menyebut-nyebut orang tuanya, iya, sangat membangga-banggakan orang tuanya. Iya. Ya, kalau di masa kita sekarang ini sudah tidak. Kalian menyebut, mengingat orang tua kalian. Au asyadda dzikra, atau lebih daripada itu. Atau lebih daripada itu. Maka ini jelas sekali menunjukkan yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah ini. Ibadah yaitu berzikir mengingatnya, menyebut-nyebut namanya, menyebut-nyebut kenikmatan-kenikmatannya. Allah Subhanahu wa taala cinta dengannya. Karena kalau Allah tidak mencintainya, maka tidak mungkin Allah memerintahkannya. Karena ibadah itu kata para ulama ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Itu kata ulama, yaitu ibadah itu adalah suatu nama yang umum, suatu istilah nama yang umum, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, yang mencakup semua yang Allah cintai dan yang Allah ridhai. Ya. Semua yang Allah cintai dan yang Allah ridhai, minal aqwali wal af'al, baik itu berupa perkataan atau berupa perbuatan, perkataan yang nampak atau yang tidak nampak,
perkataan hati kita, ya, perbuatan hati kita, ya, maka itu termasuk di dalam ibadah, ya, adz-dzahira wal batinah, yang nampak maupun yang tidak nampak, maka itu semua adalah yaitu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka Allah perintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir, mengingatnya, menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya, menyebut perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, kemudian kita mengamalkan atau meninggalkannya apa yang dilarangnya, maka ini semua adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam yaitu surah Ali Imran ya, ayat 191, ya. Jadi apa, surah ini namanya Ali Imran, jangan sampai dibaca Al Imran, iya. Jadi mungkin apa, bisa jadi terjadi kekeliruan, kita membacanya Al Imran. Ini bukan Al-Imran tapi Ali Imran atau Alu Imran, artinya keluarganya Imran. Al itu ini keluarga. Dalam ayat 191 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkurunallah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim, ya, al-ayah, ya, yaitu orang-orang yang yadhkurunallah, mengingat Allah, berzikir mengingat Allah taala, ya. Sini Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, ya, memuji hamba-hambanya yang senantiasa berzikir mengingatnya. Di sini disebutkan ulama yaitu dengan kata kerja yang diistilahkan kalau dalam bahasa Arab itu fi'il mudhari. Iya, kata kerja yang mengandung makna apa, sekarang atau akan datang. Maka ini maknanya adalah terus menerus. Iya, menunjukkan makna yang terus menerus. Artinya senantiasa berzikir mengingat Allah taala, ya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, qiyaman, dalam keadaan mereka berdiri. Ya, di sini apakah qiyaman di sini masuk di dalamnya qiyaman fis shalah, qiyam di dalam salat? Ya, jelas sebagaimana dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku, ya. Maka berzikir di dalam salat, ya, tentu adalah keadaan yang paling bagus, keadaan yang paling utama, mengingat Allah di dalam salat. Inna fis salati lasyughlun, kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam salat itu adalah kesibukan, ya, ya, kesibukan berzikir kita, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan, iya, ketika kita dalam salat, ya, Allah maha kuasa menjadikan manusia, jutaan manusia, iya, siapa yang bisa mengumpulkan mereka dalam waktu yang sangat singkat, iya, yang tadinya bertebaran di muka bumi ini, dikumandangkan azan, manusia berbaris di dalam shaf, tidak ada yang ini, tidak ada yang bisa mengatur sedemikian ini. Ini kalau bukan kekuasaan Allah, iya, menjadikan kita bersujud dalam waktu yang hampir bersamaan semua, iya, semua orang bersujud, semua kita berdiri menghadap Allah, miliaran manusia, iya, dalam, kalau kita merenungkan, yaitu ketika waktu sholat. Siapa yang bisa melakukan hal ini kalau bukan yaitu Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang maha kuasa atas hal ini semua. Ini adalah suatu yaitu zikir yang sangat besar. Yaitu di dalam salat itu adalah zikir yang sangat besar.
Maka apa? Di dalam salat kita isi dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, kenikmatan yang Allah berikan. Ketika kita salat, Allah masih berikan kita kenikmatan, kekuatan. Betapa banyak manusia di luar yang lebih sehat, lebih kuat, lebih sempurna postur tubuhnya, tapi Allah tidak berikan kenikmatan ini. Allah haramkan mereka kenikmatan ini. Maka ketika kita salat, maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan saya kekuatan, masih bisa kita mengingatnya, masih bisa kita menyebut namanya, masih bisa kita membaca surah Al-Fatihah, masih bisa kita membaca doa-doa di dalam salat. Allah Maha Kuasa. Ya, bukankah betapa banyak orang yang dimatikan sebelum dia salat? Betapa banyak orang yang dimatikan dalam keadaan dia belum sempat sujud, belum bisa ruku, belum bisa menyelesaikan salatnya. Ya. Maka ini kita banyak berzikir, mengingat Allah, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dalam salat, menyibukkan diri kita dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kini ada zikir yang sangat besar. Jadi zikir di dalam apa? Kita berdiri itu, apakah berdiri di dalam salat atau berdirinya kita di luar salat. Nah, qiyaman kata Allah, mereka senantiasa mengingat Allah dalam keadaan mereka berdiri. Wa qu'udan, dan dalam keadaan mereka duduk. Baik duduknya kita di dalam salat atau duduknya kita di luar salat, maka senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan doa-doa. Perbanyak ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir sebagaimana doa pula adalah kata yang umum, ibadah yang umum yang mencakup semua ibadah. Kata Rasulullah, ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Adalah ibadah. Karena doa, kata para ulama, itu terbagi dua. Doa ibadah dan doa masalah. Semua ibadah itu adalah doa. Iya. Semua ibadah itu adalah doa. Jadi kata doa secara bahasa itu kan menyeru. Iya. Menyeru, memanggil, menyebut nama Allah. Itu doa. Maka kalimat-kalimat zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, la haula wa la quwata illa billah. Kesemua itu adalah doa. Semuanya adalah yaitu doa. Ini doa ibadah. Begitu pula ibadah-ibadah tubuh ini, salatnya kita, rukuknya kita, sujudnya kita, duduknya kita. Maka semua itu adalah doa. Iya, adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sedekah, semua itu adalah doa. Iya, semua adalah yaitu doa. Yang kedua adalah doa masalah. Doa masalah artinya permintaan. Iya, doa permintaan ini banyak-banyak dalam Al-Qur'an, dimulai dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Iya. Allahumma, iya, itu doa masalah. Iya, doa masalah, doa permintaan. Iya. Jadi keliru, kadang keliru disalah pahami. Mungkin sebagian melihat, sebagian dari saudara-saudara kita ya mungkin melihat setelah sholat tidak mengangkat tangan, ya lalu dimaknai atau dipahami bahwa mereka tidak berdoa. Ya, mereka tidak berdoa. Jadi tidak demikian. Ya, jadi ya sebagaimana tadi dijelaskan, yaitu doa itu ada doa ibadah dan doa masalah. Ya, ada doa ibadah dan doa masalah. Iya. Dan tentunya keadaan di dalam sholat, baik itu doa ibadah dan doa masalah, ini adalah keadaan yang paling penting. Artinya di dalam kita sholat, ya apalagi ketika keadaan kita sujud, maka kata Rasulullah, faqaminnun ayyustajabalah. Maka sangat yaitu memungkinkan untuk diterima doa itu. Iya.
sangat memungkinkan untuk diterima doa itu. Ya, karena keadaan yang paling baik, keadaan yang paling menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika kita sujud. Ketika kita sujud itu, ya, kita merendahkan diri, keadaan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sujud itu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk memilih yaitu doa-doa yang singkat tapi maknanya luas. Ya, seperti Rabbighfirli warhamni, itu kalimat yang singkat tapi maknanya luas. Rahmat Allah. Nah, kata Allah, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Nah, sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu, meliputi semua. Semuanya adalah karena rahmat Allah, kehidupan kita ini karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memilih, pandai-pandai memilih doa yang singkat tapi maknanya luas. Ya, maknanya yaitu luas. Itu semua yaitu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Di alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim dan dalam keadaan mereka berbaring di atas yaitu rusuk-rusuk mereka. Nah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini kalau kita renungkan, ibadah yang Allah berikan ini adalah yaitu kemudahan. Tidak memberatkan sama sekali. Allah perintahkan kita berzikir dalam keadaan apakah kita berjalan, apakah kita dalam keadaan duduk di atas kendaraan, atau kita dalam keadaan berbaring, maka kita bisa beribadah kepada Allah. Apalagi alasan kita untuk tidak beribadah? Iya, kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Iya, ini kemudahan, rahmat Allah yang sangat besar. Allah berikan, kita tidak bisa sholat dengan berdiri. Kata Rasulullah, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Sholat dengan berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Iya. Kita hanya mampu berdirinya sebentar, kita berdiri. Karena asal perintahnya ya berdiri. Iya. Tapi kalau misalnya tidak mampu berdiri lama, kita duduk. Iya, kita duduk. Allah berikan kemudahan kepada kita dalam beribadah. Iya. Nah, tidak bisa lagi kita duduk, kita baring. Iya. Kemudahan-kemudahan. Nah, setiap ada kesulitan maka ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Iya. Agama ini kata Rasulullah, yusr. Inna hadzal din yusr. Agama ini adalah agama yang mudah. Wala yushadda ahadun ad-dina illa ghalabah. Tidak ada seorang yang memberat-beratkan dirinya di dalam agama ini melainkan dia pasti kalah. Ya pasti kalah, tidak. Nah, memberat-beratkan dirinya. Nah, artinya tidak sesuai yang diperintahkan. Nah, dia beratkan dirinya, diberikan kemudahan. Rasulullah berikan kita kemudahan. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan agama ini adalah agama mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Iya. Maka setiap ada kesulitan di dalam beragama ini maka di situ ada kemudahan. Ada kemudahan. Ini adalah menunjukkan ibadah yang mudah pula. Adalah yaitu ibadah yang mudah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berzikir mengingatnya dalam keadaan kita berdiri atau dalam keadaan kita duduk atau dalam keadaan kita berbaring. Kata Rasulullah, dan di antara wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Hendaknya bibir ini senantiasa basah dengan menyebut nama Allah. Nah, kebahagiaan hati, ketenangan hati itu hanya bisa kita dapatkan dengan banyak-banyak mengingat Allah.
Jangan banyak mengingat orang. Iya. Jangan terlalu banyak menyebut-nyebut orang. Sibukkan diri kita dengan banyak mengingat Allah. Tidakkah kita ingin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Ingat aku, sebut aku, azkurkum. Maka aku akan mengingatmu, aku akan menyebutmu. Nama kita saja diumumkan, disebut-sebut bupati misalnya, wali kota misalnya, ya, gubernur misalnya, iya. Nah, bukan main senangnya hati kita. Iya. Bagaimana kalau yang menyebutnya adalah penguasa langit dan bumi? Iya. Allah Subhanahu wa taala yang menyebut nama kita. Iya. Tidakkah kita ingin kemuliaan yang sesungguhnya ini kita mendapatkannya? Iya. Maka ini adalah ibadah yaitu yang sangat mudah. Rasulullah menunjukkan kita kemudahan-kemudahan dalam beribadah. Ya, maka jika kita menginginkan kemudahan yaitu di dalam beribadah ini, maka tidak lain mengikuti petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau kita mengikuti petunjuk Rasulullah, maka kita akan mendapatkan kemudahan di dalam beragama. Tapi kapan kita keluar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan merasakan kesulitan. Sulit dalam beribadah kalau kita tidak mengikuti petunjuk Rasulullah. Ya. Kita masuk di dalam agama Islam tidak ada membayar sepeser pun, tidak ada pengisian formulir. Iya. Tapi coba kita masuk di lembaga misalnya, kita harus bayar uang pendaftaran, bayar ngisi formulir, belum tentu lulus. Iya. Tapi agama ini memberikan kita kemudahan. Iya. Kita masuk dengan kalimat yang ringkas, kalimat la ilaha illallah. Ya. Dengan kalimat yang ringkas, diucapkan tidak bertemu mulut ini. Iya. Ya, tidak ada huruf ba di dalamnya atau mim di dalamnya sehingga harus mulut ketemu. Iya. Ya, di kalimat la ilaha illallah, kalimat yang ringkas, iya, yang mudah, iya, diucapkan. Dengannya kita masuk di dalam agama Allah ini. Nah, tidak diminta membayar, tidak diminta mengisi formulir, apalagi mau mengikuti ujian, iya, seleksi. Kayak ini adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Maka jangan pernah kita lewatkan waktu-waktu kita di dalam kehidupan ini untuk senantiasa yaitu beribadah dengan ibadah-ibadah zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini adalah ibadah yang yaitu yang umum tadi kita sebutkan. Ya, kalau ibadah sholat kan dia ada waktu. Ada waktu, begitu pula tempat, pakaian yang harus kita gunakan. Ya. Tapi ibadah zikir, ibadah berdoa itu adalah ibadah yang umum. Ya. Kapan saja ini? Ya tentunya kecuali kita di kamar kecil. Ya, ya tidak mungkin kita berzikir berdoa di sana. Tapi selain daripada itu maka kita diberikan waktu yang sangat luas. Ya. Jadi ketika kita misalnya di rumah sedang bekerja, kita bisa sambil berzikir. Ya, ibu-ibu sedang memasak di rumah, sedang mengerjakan. Ya. Perbanyak berzikir kepada Allah. Ya. Jadikan ini adalah yaitu ibadah yang sangat kita harapkan. Ibadah yang sangat kita harapkan. Ya, dengannya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kayak kalau kita renungkan ketika Rasulullah menanyakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar bunyi sendalmu di surga. Apa ibadah yang kamu paling harapkan?" gitu. Iya. Bilal kan terkenal muadzin ya. Iya. Dan keutamaan azan itu kan sangat besar. Orang azan itu kata Rasulullah akan ya, diberikan keutamaan pada lehernya di hari kiamat nanti, tidak akan kehausan, ya, banyak keutamaannya. Apalagi mengajak orang sholat kan. Setiap orang sholat, datang sholat, dia mendapatkan pahala, ya kan?
menunjukkan kepada manusia kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi fa'ilihi wa la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, orang azan kan menunjukkan waktu sholat. Iya. Maka siapa yang menunjukkan kebaikan kata Rasulullah, maka bagi dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka. Keutamaan orang yang azan. Tapi apa kata Bilal ketika Rasulullah menanyakan apa ibadah yang kamu sangat harapkan? Iya. Kata Bilal, saya senantiasa mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Ya, itu. Beliau tidak pernah ini meninggalkannya. Ibadah ini. Iya. Beliau sebutkan ibadah ini. Ya, kenapa ibadah zikir ini, ibadah doa ini, ya, ini bisa jadi apa? Jauh dari riya. Ya, kalau kita kerjakan di rumah, ya, maka apa? Kan kita bisa ini menjauhkan diri dari riya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Iya, kita kerjakan di rumah. Benar-benar kita berzikir mengingat Allah. Iya. Dalam keadaan hati kita ini. Nah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lihat kita, tidak ada yang dengar. Iya. Iya. Maka ini apa? Jadikan ibadah yang istimewa di dalam kehidupan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keutamaan ini yaitu ayat Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang yaitu laki-laki yang senantiasa mengingat Allah, yang banyak mengingat Allah. Namanya hati ini kan kalau mencintai sesuatu, iya, maka pasti apa? Sering ingat kan? Iya. Sering mengingatnya, sering menyebutnya. Iya. Maka demikian pula. Iya. Jadi kalau hati kita ini cinta sama Allah, bagaimana kita buktikan? Bagaimana kita buktikan cintanya kita kepada Allah? Maka dengan banyak-banyak menyebutnya. Banyak-banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini bukti kecintaan kita. Ya, dengan ini kita buktikan. Iya, dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam ayat ini, laki-laki yang banyak mengingat Allah, begitu juga wanita yang banyak mengingat Allah, Allah siapkan bagi mereka. A'adda ini fi'il madhi. Allah telah siapkan bagi mereka. Iya. Yaitu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu yaitu keutamaan yang besar, semoga kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita azan dulu ya. Iya. Ya silakan. Ya alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali. Apa mungkin ada pertanyaan atau kita lanjutkan? Ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut? Ya kalau Ana sih pengennya lanjut gitu. Iya. Iya, kalau masih ada waktu, iya. Tapi kalau ada yang mungkin tadi ada yang apa yang kita sebutkan mungkin kurang jelas tadi ingin ditanyakan, ya tidak mengapa. Ya, maka sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dalam ayat-ayat yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir mengingatnya, maka yang demikian ini karena yaitu besarnya kebutuhan seorang hamba untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi butuhnya kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebutuhan yang sangat besar.
dan kita tidak akan pernah merasa cukup darinya, yaitu walaupun hanya sekejap mata. Iya. Jadi butuhnya seorang hamba untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah itu tidak ada kecukupan. Iya. Walau hanya sekejap mata. Maka kapan saja satu waktu itu kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini akan berakibat kerugian. Kerugian yang didapatkan di dalamnya itu lebih besar dari keberuntungan di dalam, yaitu kelalaian dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan menjadi penyesalan yang sangat besar pada hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam Sunan Abi Daud dan Mustadrak Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya termasuk zikir pula ya, salawat itu termasuk zikir, zikrullah pula. Iya. Ya, salawat membaca sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, termasuk zikir. Nah, zikir yang besar pula yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Kata Rasulullah, ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkurullaha fihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kaum mereka duduk di suatu majelis, wa tafarraqu minhu, kemudian mereka berpisah semuanya, lam yadhkurullaha fihi, mereka tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah di dalamnya, illa ka'annama tafarraqu an jifati himar, melainkan mereka itu seakan-akan berpisah, berdiri dari hidangan yang dihidangkan di dalamnya, yaitu bangkai keledai. Nah, waliyadzu billah. Nah, wa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, dan itu akan menjadi kerugian mereka nanti pada hari kiamat. Nah, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa besarnya kerugian yaitu yang didapatkan, yaitu ketika kita duduk, iya. Nah, kemudian di sana kita tidak mengingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Duduk. Ya. Maka ini adalah kerugian yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, walaupun mereka masuk ke dalam surga. Walaupun mereka masuk ke dalam surga, mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar. Sesaat saja mereka lalai dari tidak berzikir mengingat Allah, maka itu adalah penyesalan yang sangat besar. Adalah penyesalan yang sangat besar. Nah, bahkan Rasulullah menggambarkan keadaan ini, yaitu seperti seorang yang duduk di dalam jamuan yang dihidangkan di situ adalah bangkai keledai, bangkai binatang yang busuk sekali. Iya. Ini adalah itu terhib ya, itu kalimat untuk menjadikan kita yaitu takut dari keadaan ini, agar kita tidak terjatuh di dalam keadaan ini, yaitu duduk bermajelis, kemudian di situ kita duduk. Ya, di sini majelis apa saja. Iya. Ya, walaupun kita misalnya sambil minum kopi di pagi hari atau di waktu lain bersama teman,
ya senantiasa saling ini mengingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingatkan kalimat-kalimat yang ringkas, ya misalnya makan dan minum dengan mengucapkan bismillah, ya selesai makan dengan membaca alhamdulillah. Itu adalah kalimat yang sangat penting, ya. Nah, kalimat yang sangat penting, nasihat yang sangat berharga tentunya untuk kita saling mengingatkan dengannya, karena banyak manusia lalai, iya, lalai darinya, iya. Jadi terkadang di saat-saat kesibukan itu, maka di sana ada waktu-waktu yang penting untuk kita berzikir. Kata Rasulullah, siapa yang masuk ke dalam pasar, ya, kemudian dia membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ada lanjutannya, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah? Diangkat 1 juta derajat baginya, dihapuskan darinya 1 juta kesalahan. Subhanallah. Siapa yang memberi kita keutamaan yang besar ini? Iya. Dengan apa kita bisa dapatkan keutamaan yang besar ini? Nah, kalau apa? Tidak dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang yaitu di waktu-waktu ya kita masuk pasar, iya. Maka jangan lalai. Iya, kan pasar kan melalaikan ya. Ya, kita lihat banyak manusia, banyak yang mau dibeli. Ya, kita masuk di misalnya di mana? Di mall gitu, di ini supermarket gitu, hypermart, melalaikan, banyak manusia, iya, banyak yang dilihat, banyak. Nah, gunakan waktu-waktu ini. Nah, gunakan waktu ini dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini sampai lupa diri, iya, lupa diri kita. Iya. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, jangan kita tertipu. Nah, wala yaghurrannakum billahil gharur. Nah, jangan menipu kita hal-hal kita sudah tahu itu menipu banyak. Nah, di dunia ini banyak tipuan. Ya. Maka jangan membuat kita tertipu. Ya. Senantiasa kita ingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sesibuk apapun. Ya, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena inilah keberuntungan hidup kita. Kebahagiaan hidup kita, ketenangan hidup kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati ini tidak bisa tenang biar kita tempatkan di rumah yang sangat mewah sekalipun. Iya. Lengkap semua ini, perabotan semua fasilitasnya di dalam lengkap. Hati itu tidak akan pernah tenang, kata Allah. Tidak akan pernah tenang. Hati hanya bisa tenang dengan mengingat penciptanya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati ini tenang. Makanya manusia walaupun mereka membangun fasilitas yang sangat lengkap, kendaraan yang sangat mewah, kita lihat semakin bertambah, semakin datang tahun, fasilitas hiburan bertambah banyak. Iya. Apa ini? Gejala apa ini? Manusia tidak pernah bahagia. Iya. Tidak pernah bahagia. Dari satu tempat hiburan ke tempat hiburan yang lain, tidak pernah mendapatkan ketenangan. Iya. Karena itu tidak bisa memang membahagiakan hati kita. Tidak bisa membahagiakan hati kita ini. Karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita itu bisa menjadi tenang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita saling mengingatkan dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan kita hamba-hamba yang lalai, yang ghafilin. Waliyadzu billah. Amin ya rabbal alamin. Iya Pak, mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Ya, di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat kan agama ini ada berita gembira, ada peringatan. Iya. Dua sisi ini selalu ada. Iya. Jadi ada berita gembira, ada peringatan. Jadi seperti hadis tadi itu, ya berita gembira. Iya. Jadi ketika kita masuk pasar, kita manfaatkan kesempatan ini dengan berzikir, mengingat Allah. Ya kalau bermanfaat ya bagi kehidupan kita, misalkan ya usaha seorang pedagang, iya. Tapi kalau kita masuk pasar tanpa tujuan, kan ada orang seperti itu. Masuk pasar, masuk pertokoan hanya mau ngecek harga, ditanya semua harga. Ya, udah bikin capek, penjual dibongkar semua jenis pakaian, ternyata tidak ada yang mau dibeli. Dia cuma mau ngecek saja, mau tanya-tanya saja gitu. Dan itu tidak bagus. Iya, tidak bagus, bahkan bisa menimbulkan kebencian. Ya ada yang seperti itu. Iya, kerjanya cuma cari ini, tanya-tanya saja, ternyata tidak belanja. Ya itu tidak bagus. Iya, 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 iya. Iya, apa? Iya, iya. Ya doa itu masuk doa, Pak. Masuk doa. Kita di atas kendaraan misalnya, maka jangan berhenti berdoa. Iya, 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 iya. Ya bisa demikian. Iya. Jadi termasuk doa. Iya. Termasuk doa. Iya. Zikir. Iya. Iya. Di zikir itu kan artinya dia menyebut, mengingat. Iya. Itu. Doa itu kita menyeru Allah, menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk. Jadi jangan pernah kita berhenti dari itu. Berzikir, berdoa dalam keadaan kita kerja. Ya Allah. Tidak ada yang ini. Siapa yang Maha kuasa menggerakkan jari jemari kita, tangan kita, kan kalau Allah kuasa kan Allah hentikan ini semuanya. Kita tidak bisa mengangkat walaupun cuma seberat ini, kita tidak bisa angkat. Iya, benar Pak. Iya. Iya. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Ya itulah keutamaan agama ini tadi. Jadi dengan suatu ibadah yang sederhana, yang ringkas, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar. Ya, artinya bukan kita tidak melihat ibadah yang lain. Jadi seperti apa? Kata orang kata dalam bahasa Arab itu likulli maqamin maqam. Ya semua itu sesuai tempatnya. Iya.
Jadi ibadah itu sesuai tempatnya. Kalau kita misalkan seperti selesai sholat, iya, maka di situ tempatnya untuk kita berzikir. Saya membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kita baca itu. Itu yang paling utama. Bukan apa kita setelah sholat ambil Al-Qur'an mengaji. Ini tidak sesuai. Tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai. Walaupun membaca Al-Qur'an itu adalah ibadah yang besar, ya, pada setiap hurufnya kebaikan, tapi tidak sesuai tempatnya, waktunya. Jadi sesuai dengan tempatnya dan waktunya. Ibadah itu kan ada waktu, ada tempat-tempat gitu. Iya. Jadi sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita tidak mengatakan bahwa tidak ada lagi ibadah yang lain, artinya ya kalau kaitannya dengan urusan dengan manusia misalkan, bisa jadi itu memiliki keutamaan yang besar. Sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, saya berjalan menemani seorang saudara yang memiliki hajat. Ya, lebih saya senangi, kemudian saya membantunya menyelesaikan hajatnya, lebih saya sukai, kata Rasulullah, daripada saya beriktikaf di masjid ini. Beliau menunjuk masjidnya, Masjid Nabawi. Ya, padahal kita tahu kan keutamaan di Masjid Nabawi, beriktikaf di sana. Jelas orang iktikaf kan sholat, mengaji, berdoa, berzikir, ibadah. Tapi kata Rasulullah, saya berjalan menemani seorang saudara yang memiliki kebutuhan, lebih saya senangi daripada saya duduk beriktikaf di masjid saya ini. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini ya memiliki keutamaan ya, tidak ya. Artinya sesuai pada waktunya, ya, ambil ibadah yang Allah mudahkan kita amalkan. Ya. Yang bisa kita amalkan. Ya. Jadi ibadah yang lain punya keutamaan yang besar. Seorang pedagang apabila dia berdagang dengan jujur, maka apa kata Rasulullah? Burika lahuma fi bai'ihima. Allah berikan keberkahan di dalam transaksi jual beli mereka. Diberikan keberkahan. Apa makna keberkahan? Makna keberkahan itu adalah, kata para ulama, thubutu khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Jadi kalau diberkahi itu di situ Allah tetapkan kebaikan padanya. Iya. Dan kalau Allah tetapkan kebaikan, namanya keberkahan itu terus menerus. Iya. Terus menerus dia. Iya. Kalau kita jujur dalam berdagang, itu pekerjaan amalan yang diberkahi. Iya. Nah, seorang PNS juga, kalau seorang yang jujur, iya, bekerja, melayani jasa seperti yang dalam hadis tadi, ya bisa dia mendapatkan. Seorang pegawai kesehatan misalnya, dia merawat orang yang sakit. Bukankah kata Rasulullah, orang yang membesuk orang yang sakit, dia bagaikan tinggal memetik buah-buahan surga. Menunjukkan amalan yang istimewa, yang tinggi derajatnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya. Kita cukupkan Pak ya, Allah. Mohon maaf ini. Ya, ada. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Apa yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada keutamaan saya. Kita semua di sini sama-sama belajar, sama-sama kita mempelajari agama ini. Tidaklah berarti saya duduk di hadapan jamaah sekalian berarti saya lebih utama, akan tetapi hakikatnya kita semua belajar, kita semua mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.